Zif, kayaknya aku sakit deh. Gak enak badan banget. Aku pusing mau muntah. Kamu udah minum obat? Udah, Zif. Tapi aku tetap pusing. Mau ke rumah sakit aja. Iya, Zivi. Ya udah, siap-siap dulu. Hujan deras mengguyur malam itu. Zara yang sedang sakit demam tinggi dibawa oleh Ziva ke sebuah rumah sakit yang tampak masih beroperasi. Lampu neon di depan gedung menyala redup. Papan nama berkarat masih bertuliskan Rumah Sakit Harapan Sehat. Mereka tidak tahu bahwa rumah sakit itu sebenarnya sudah lama ditutup dan dikenal masyarakat sebagai rumah sakit angker. Permisi, ada yang bisa bantu? Adik saya sakit parah. Ziva, aku pusing sekali. Tenang, Zar, kita sudah sampai rumah sakit. Zif, banyak banget yang antri. Aku udah gak kuat. Tunggu sebentar ya, Zar. Sebentar lagi giliran kita kok. Tapi Zif, kamu merasa ada yang aneh gak? Rasanya orang-orang yang antri ini serem deh. Itu karena kamu lagi demam, Zar. Udah ah, malu nanti kedengaran sama orangnya. Kamu sakit? Mau berobat ya? Iyalah, mau berobat. Gak lihat kali ya, orang sampai pakai kursi roda gini. Iya nenek, ini adik saya lagi sakit demam. Mau berobat? Kalian yakin berobat ke sini? Iya nenek, soalnya ini rumah sakit yang paling dekat sama rumah, sekitar 30 menit. Kalau rumah sakit yang lain itu jauh. Kenapa nih? Kok tiba-tiba ketawa? Di meja pendaftaran, seorang suster dengan wajah pucat menyambut mereka. Senyumnya kaku, matanya kosong. Ada yang bisa saya bantu? Adik saya demam, sudah minum obat, tapi masih belum sembuh. Silakan, kamar 207 sudah disiapkan. Terima kasih. Cepat, Zar, kita ke atas. Zif, pulang aja yuk. Aku takut. Kamu sakit, Zar. Harus dirawat. Besok pagi aja kita ke klinik. Biasanya. Udah. Tanggung, Zar. Kamar 207 gelap, hanya ada satu lampu gantung berayun pelan. Tempat tidur berkarat, tapi Zara segera berbaring karena tubuhnya lemah. Ziva, kenapa kamarnya dingin sekali? Mungkin AC-nya rusak. Yang penting kamu istirahat dulu. Aku merasa ada yang memperhatikan kita. Jangan berpikir macam-macam. Aku di sini kok. Tadi juga perasaan kita nggak ngelewatin orang, Zif. Sepi banget rumah sakitnya. Harusnya kan ada suster atau dokter yang jaga. Udah ah, kamu istirahat aja. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Mana nih dokternya? Udah lama di sini, tapi masih belum datang. Apa aku susul aja ya? Suara langkah kaki terdengar di lorong. Tapi ketika Ziva melihatnya, lorong itu kosong. Pasien baru
harus tenang, jangan melawan. Sus, kapan datangnya? Saya baru aja mau cari. Suster itu hanya tersenyum dingin sambil memeriksa Zara. Tidak ada percakapan ataupun hal yang disampaikan. Ziva, aku nggak mau di sini. Suster, apa ada dokter yang bisa memeriksa adik saya? Dokter akan datang kalau kalian bertahan sampai pagi. Perawat itu meninggalkan ruangan, tapi langkahnya tidak terdengar menjauh. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Hari bertambah malam dan hujan semakin deras. Ziva, aku lihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan apa? Ada sosok berdiri di dekat jendela. Tidak ada siapa-siapa, Zar. Aku takut. Jangan tinggalkan aku. Iya, aku nggak kemana-mana kok. Kamu tidur aja lagi. Iya, Zev. Lampu gantung tiba-tiba padam. Kamar gelap total. Suara bisikan terdengar. Pasien baru, jangan pergi. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Dan ada bayangan yang tiba-tiba menjeling. Ziva keluar mencari bantuan. Lorong rumah sakit panjang dan gelap. Semua pintu kamar pasien terbuka, tapi kosong. Halo, ada dokter? Ada perawat? Tidak ada jawaban, hanya suara roda kursi berdecit sendiri. Astaga, rumah sakit ini kosong. Ziva, jangan tinggalkan aku. Aku dengar suara orang menangis di kamar sebelah. Zar, aku rasa rumah sakit ini sudah lama tidak beroperasi. Apa maksudmu? Tadi ada resepsionis, ada perawat. Mungkin mereka bukan manusia. Zara semakin pucat. Tubuhnya menggigil. Bayangan pasien muncul di sekitar tempat tidur. Kami tidak pernah keluar dari sini. Dokter mengurung kami selamanya. Ziva, tolong aku. Kami tidak ingin mengganggu. Kami hanya ingin Zara sembuh. Tidak ada yang sembuh di sini. Semua menjadi bagian dari rumah sakit ini. Bayangan itu mendekat, wajahnya tanpa mata. Kita harus keluar sekarang. Aku lemah. Aku nggak bisa jalan cepat. Aku akan dorong kursi kamu. Bertahanlah. Mereka berlari menuju lift. Suara sirena rumah sakit berbunyi sendiri. Pintu-pintu menutup keras, seolah ingin mengurung mereka. Ziva, bagaimana ini? Aku takut. Kita harus mencari jalan keluar. Mereka menemukan pintu darurat. Saat didorong, pintu itu terbuka ke jalanan luar. Rumah sakit tampak gelap dan sunyi, seolah tidak pernah ada aktivitas di dalamnya. Ziva, jadi rumah sakit itu kosong? Iya, tapi tadi kita jelas bertemu resepsionis dan perawat. Kalau begitu, siapa mereka? Angin malam berhembus. Dari dalam rumah sakit terdengar bisikan samar. Pasien baru, jangan lupakan kami. Zara dan Ziva berhasil keluar. Tapi trauma itu membekas. Zara sembuh perlahan, namun setiap malam ia masih bermimpi berada di kamar 207 dengan lampu gantung berayun dan suara bisikan yang tak pernah berhenti.